Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah serial atau film yang saya sukai, yaitu Sensei adalah Senpai. Nah, apa itu Sensei adalah Senpai? Sensei itu adalah sebuah serial manga atau anime yang diciptakan dari franchise Sensei Kaki yang diciptakan oleh Shiori Senshirobi dan diawasi langsung oleh penciptanya yaitu Masami Kurumada. Channel ini mengambil latar tahun sebelum Sensei Klasik berlangsung. Nah, semua pasti pada tahu kan Sensei Klasik itu yang bagaimana? Nah, jadi Sensei Klasik itu yang bercerita tentang kelompok remaja yang sebagai saya atau Sensei ini untuk melindungi dari anak-anak dan untuk melawan kekuatan yang jahat, yaitu berasal dari aneh atau dunia bawah. Nah, dan Sensei ini juga memakai inspirasi dari rasi bintang ya. Jadi di armornya itu pasti ada rasi bintangnya, ada Naga, Andromeda, Pegasus, sama nah, biasanya tentang apa sih Sensei Rosato itu? Jadi Sensei Rosato itu bercerita tentang perang suci atau Kaliwar yang terjadi antara pihak Athena melawan pihak Hades dari dunia bawah. Dan Sensei Rosato itu terjadi sekitar mengambil antara waktu pada masa akhir abad ke-18 atau sekitar tahun 1904. Nah, dia dibanding dengan Sensei Klasik, Sensei Rosato ini ceritanya itu lebih dramatis, jadi lebih dark dan lebih terkesan memainkan emosional para penontonnya gitu. Jadi di setiap karakter itu pasti mereka mempunyai masing-masing. Jadi bukan cuma sebatas intuisi atau karakter berantem. Nah, terus apa yang seru dari cerita ini? Cerita ini tuh lebih tragis dan emosional. Dramatisnya dapat. Jadi fokus ke solidaritas, kesamaan, yang lebih dalam. Terus desain karakternya, goal sign-nya atau 12 bintang zodiaknya itu keren. Terus visual dan seninya juga ada di film ini dibanding seri klasiknya. Los Angeles itu jadi gambar itu lebih detail, visualnya lebih memukau lah. Jadi si armornya juga lebih ditampilin tingkong, lebih menjelat. Terutama tekniknya. Jadi di teknik tiap 12 kesatria itu 12 bintang kesatria dia mempunyai ciri khas masing-masing dan mempunyai nuansa mitologi yang kental. Jadi lebih dijelaskan lagi tentang mitologi Yunani gitu. Jadi lebih kenal tentang Dewi Athena dan Dewa Hades. Terus pada saat finality, jadi kita sebagai penonton itu merasakan apa artinya itu kekalahan. Jadi kita merasa menang doang. Jadi belum ini kita diajarkan artinya kalah. Terus pelajaran apa yang saya ambil dari film ini untuk kehidupannya? Nah, yang pertama, Sensei Rosato itu ngajarin kita menerima takdir. Yang dari kita kalau kadang hidup itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Dan yang kedua, berkorban untuk kebaikan atau jihad. Kalau kita lihat perjuangan para gol, mereka itu rela mati. Biar dunia kita, dunia manusia itu nggak dikuasai sama dunia bawah atau dunia iblis. Terus hidup itu sementara, jadi membuat kita tuh terbilang untuk hidup dengan penuh makna. Apakah hidup kita itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Terus yang kesimpulan saya ambil dari yang dia katakan itu jangan takut sama takdir. Jadi kalau takdir kita buruk pasti ada hikmahnya. Jadi di setiap sesuatu pasti akan ada hikmahnya. Karena kan mungkin nggak sesuatu yang menurut kita baik itu buruk bagi kita, dan yang buruk bagi kita itu buruk bagi kita. Yang buruk itu belum tentu baik, yang buruk itu belum tentu baik, dan yang baik itu belum tentu buruk. Jauh. Terus yang kedua, hargai persahabatan. Kata dari film
film saya kasih yang saya ini amati gitu ya, yang saya tonton. Dan saya kasih itu lebih cenderung ke alur dimana kita tuh senang doang. Jadi kita senang lawan dunia bawah atau raja hadisnya daripada menunjukkan persahabatannya. Jadi pesan pada tokoh utama dan karakter film itu nggak ada. Jadi fokus baik ke tokoh utama. Dan pengorbanan nah sini itu filmnya itu beda-beda dari benar-benar beda dari film yang lain. Karena di cerita ini si tokoh utama itu benar-benar mati atau tewas di dalam peperangan kucing. Terus menggunakan waktu hidup untuk sesuatu yang berarti kayak yang saya sebutkan. Kita itu harus hidup dengan penuh makna atau hidup untuk bermanfaat bagi sesama lah. Karena bagaimanapun juga pasti ketika kita bermanfaat bagi orang lain maka itu akan bermanfaat juga untuk orang lain dan seterusnya. Jadi kalau mengontrol di satu dan empat, yang keempat terus berjuang meski gelap menyerang mati. Nah, terus berdakwah meski baik yang mesti mati. Atau kayak gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari tahun kapan? Saya kasih itu sebenarnya serialnya dari 1800-an. 1800-an ke 90 lah sampai kita kan 19. Nah untuk yang Dos Santos ini baru ada sekitar 2014 sampai 2015. Selanjutnya ya itu pas ML collab sama saya. Jadi pas ML collab sama saya kan banyak yang ini ya. Jadi kan karena ML collab sama saya, jadi banyak yang ngapal saya tuh bisa dari ML gitu. Bukan dari itu menghasilnya kalau dengan aslinya. Oh, jadi pas dari ML gitu itunya. Iya. Boomingnya gitu. Ada lagi? Ya cukup. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah memperhatikan dan mohon maaf bila ada kekurangan karena saya juga kurang persiapan karena yang sudah sempurna tidak banyak hanya dari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.